Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai objek kajian semantik bagian 2 yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu objek kajian semantik bagian 1. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai pengertian semantik, kemudian hakikat makna dan juga jenis-jenis makna. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai relasi makna, kemudian perubahan makna, medan makna, dan komponen makna. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, relasi makna. Dalam sebuah bahasa, biasanya kita menemukan ada kata yang maknanya berhubungan dengan makna kata yang lain. Misalnya ada kesamaan makna atau kebalikan makna, ketercakupan makna, atau bisa juga hubungan makna yang lain. Nah, hubungan makna inilah yang dikatakan dengan relasi makna. Apa saja yang termasuk ke dalam relasi makna ini? Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang maknanya kurang lebih sama. Sinonim juga dapat diartikan nama lain untuk hal atau benda yang sama. Kita ambil contoh misalnya kata mati dengan kata meninggal, atau kata pria dan laki-laki, wanita dan perempuan. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang bersinonim atau kata-kata yang memiliki makna kurang lebih sama. Kemudian yang kedua ada antonim, yaitu dua buah kata atau lebih yang maknanya kebalikan dari makna kata yang lain. Contohnya jauh, dekat. Kalau kata kerja, contohnya menjual, membeli, dan sebagainya. Berikutnya, polisemi, yaitu satuan lingual yang mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya kata kepala. Kata kepala bisa bermakna lebih dari satu. Yang pertama, kata kepala bermakna bagian tubuh manusia atau bagian tubuh hewan. Kemudian yang kedua, kepala bermakna ketua atau pemimpin. Misalnya kepala sekolah atau kepala desa. Kemudian yang ketiga, kepala juga bermakna sesuatu yang berada di bagian atas, misalnya kepala surat. Selanjutnya, kepala juga bisa bermakna sesuatu yang berbentuk bulat, misalnya kepala jarum. Selanjutnya ada homonim, homofon, dan homograf. Homonim merupakan kata atau ungkapan yang bentuknya sama dengan kata atau ungkapan yang lain, tetapi maknanya tidak sama. Misalnya kata bisa yang bermakna racun dan juga kata bisa yang bermakna dapat. Kemudian homograf, yaitu kata atau istilah yang cara penulisannya atau ejaannya sama, namun pengucapan atau pelafalan dan juga maknanya berbeda. Misalnya kata apel dan kata apel. Apel bermakna buah, sedangkan apel bermakna upacara. Selanjutnya homofon, yaitu kata-kata yang mempunyai bunyi yang sama, tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Misalnya kata bank, BANK, bermakna tempat atau lembaga untuk menyimpan uang. Kemudian ada bank, BANG, yang bermakna panggilan untuk kakak laki-laki. Relasi makna selanjutnya ada hiponim dan hipernim. Hiponim merupakan kata atau kelas kata yang memiliki makna khusus. Sedangkan hipernim adalah kata atau kelas kata yang memiliki makna umum. Contohnya kata ikan. Ikan memiliki beberapa jenis. Ada ikan tongkol, bandeng, tenggiri, mujair, dan lain-lain. Nah, kata ikan itu adalah kata yang termasuk ke dalam hipernim karena dia bermakna umum. Sedangkan tongkol, bandeng, tenggiri, dan mujair digolongkan ke dalam hiponim karena memiliki makna khusus. Relasi makna yang keenam yaitu ambiguitas atau disebut juga dengan ketaksaan, yaitu satuan lingual yang bermakna ganda. Contohnya buku sejarah baru. Nah, buku sejarah baru bisa bermakna bukunya yang baru atau sejarahnya yang baru. Berikutnya yang ketujuh, redundansi, yaitu berlebih-lebihan dalam penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contohnya kalimat bola itu ditendang oleh Dika dengan kalimat bola itu ditendang Dika. Jadi, tanpa penggunaan preposisi oleh, makna dua kalimat tersebut tetap sama.
Nah, penggunaan preposisi oleh inilah yang dinamakan dengan redundansi. Oke, lanjut ke perubahan makna. Perubahan makna adalah perubahan penggunaan kata yang berkaitan dengan penggunaan kata di zaman modern yang sangat berbeda dengan penggunaan kata di zaman dahulu. Baik itu bertambah atau berkurang, bahkan sampai kepada tingkat di mana sebuah kata memiliki makna yang sangat berbeda dari waktu ke waktu. Yang pertama, perubahan meluas atau disebut juga dengan istilah generalisasi, yaitu perubahan makna kata yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna yang lain. Contohnya kata saudara. Dulu kata saudara hanya bermakna sekandung, namun sekarang kata tersebut telah memiliki makna yang lain, yaitu siapa saja yang sepertalian darah. Lebih jauh lagi, sekarang kata saudara juga bermakna siapapun orang yang dapat disebut dengan saudara. Yang kedua, perubahan menyempit atau spesialisasi, yaitu perubahan makna kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, namun kemudian berubah menjadi terbatas hanya memiliki sebuah makna saja. Contohnya kata sarjana. Pada mulanya, kata sarjana dapat berarti orang yang pandai atau cendekiawan. Namun sekarang, kata sarjana hanya memiliki sebuah makna saja, yaitu orang yang lulus dari perguruan tinggi. Yang ketiga, penghalusan makna atau eufemisme, yaitu penggunaan kata atau ungkapan yang lebih halus untuk menggantikan kata atau ungkapan yang dirasakan kasar. Contohnya kata penjara dapat diganti dengan lembaga pemasyarakatan. Yang keempat, pengasaran atau dispemia, yaitu suatu usaha untuk menggantikan kata yang maknanya halus atau bermakna biasa menjadi kata yang maknanya kasar, atau kebalikan dari eufemisme tadi. Contohnya kata mengeluarkan diganti dengan kata mendepak. Pengasaran ini biasanya dilakukan oleh orang dalam situasi yang tidak ramah atau dalam keadaan jengkel. Yang kelima, pergeseran makna, yaitu perubahan suatu makna kata secara total berbeda dengan makna leksikalnya. Pergeseran makna ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ameliorasi, yaitu makna baru memiliki nilai rasa yang lebih tinggi daripada makna pada masa lampau. Contohnya kata tuli, diganti dengan kata tunarungu, karena kata tunarungu memiliki nilai rasa yang lebih tinggi daripada kata tuli. Yang kedua, peorasi, kebalikan dari ameliorasi. Makna baru memiliki nilai rasa yang lebih rendah daripada makna pada masa lampau. Contohnya kata bini sekarang memiliki nilai rasa yang lebih rendah daripada pada masa lampau. Yang ketiga, sinestesia, yaitu pertukaran makna yang disebabkan oleh perbedaan pandangan antara dua indera. Contoh pada kalimat, pemandangan itu enak dipandang. Kata enak sebenarnya berkaitan dengan indera perasa, namun pada kalimat tersebut, kata enak berkenaan dengan indera penglihatan. Jadi, maksud dari kalimat tersebut adalah pemandangan tersebut sangat indah. Yang keempat, asosiasi atau persamaan makna, yaitu perubahan makna yang disebabkan oleh persamaan sifat. Contohnya, kalimat urusan itu akan beres jika ada amplopnya. Kata amplop di sini sebenarnya bermakna uang sogokan. Digunakan kata amplop karena memiliki kesamaan, yaitu biasanya uang diletakkan di dalam sebuah amplop. Berikutnya, medan makna dan komponen makna. Medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan. Misalnya nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga, atau nama-nama perkerabatan, yang masing-masing merupakan satu medan makna. Medan warna dalam bahasa Indonesia mengenal nama merah, coklat, biru, hijau, kuning, abu-abu, dan sebagainya. Kemudian komponen makna, yaitu makna yang dimiliki oleh setiap kata dari sejumlah komponen yang membentuk keseluruhan makna kata itu. Contohnya kata ayah memiliki komponen makna manusia, dewasa, jantan, kawin, dan punya anak. Demikian pembahasan kali ini mengenai objek kajian semantik bagian 2. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.